Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi Setiawan, guru kelas 10 di MA Gaza Al-Islami Kota Bogor. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya di kelas 10 dengan tema kewajiban pemulasaran jenazah. Mari saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masyaallah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak di sini mau mengabsen terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum kita belajar, Bapak akan memastikan anak-anak hadir semua atau tidak. Ahmad Rifai Mursyid. Here. Alvin Rizkia Fauzi. Here. Azhar Erfansyah. Here. Badir Ikramul Hafiz. Here. Oh, duduknya sudah sesuai ya. Denny Indrian. Muhammad Hanif Azaki. Lomba apa? Futsal. Muhammad Lutfi Rizki Fadilah. Muhammad Rafli Nawawi. Lomba. Muhammad Rizki. Sakit. Muhammad Rizki sakit. Muhammad Sahrul Ramadan. Baik. Karena di sini ada teman kita yang sedang sakit dan sedang berlomba, kita al-fatihahin untuk teman kita semua agar yang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Kemudian yang lomba bisa dimenangkan. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa ketua kelas? Ayo, silakan. Pimpin doa bersama-sama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara kita, Bapak minta kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semua diharapkan untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik, sebelum kita meranjak ke materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Sebelumnya kita sudah belajar di sebelum pembahasan sebelumnya itu tentang apa aja? Yang pertama? Fikih ibadah. Apa? Fikih ibadah. Kemudian yang kedua? Fikih. Kemudian apa lagi? Yang keempat? Yang ketiga apa? Fikih muamalah. Kemudian yang keempat? Fikih jinayah. Baik, sebelum kita melanjut kepada pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya dulu pada pertemuan kita sebelumnya, pelajaran apa aja? Apa? Masih ingat gak? Yang pertama apa? Fikih ibadah. Fikih ibadah. Terus apa lagi? Fikih menakah. Fikih. Nah, kemudian apa lagi? Fikih muamalah. Fikih muamalah. Kemudian yang terakhir? Fikih jinayah. Fikih. Nah, itu ya pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada materi kita selanjutnya, yaitu adalah tentang kewajiban pemulasaran jenazah. Ya, jadi kita harus pahami bahwa setiap kita pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bernafas ini pasti akan meninggal. Kita akan nunggu aja waktu kita di kapan. Kita akan dipanggil, makanya ini penting kita untuk belajar pemulasaran jenazah. Gitu. Ya kan? Nah, untuk kewajiban ya, kewajiban seorang muslim
Ya, sebanyak orang muslim untuk pengurus gereja ada berapa sih? Ada berapa kamu? Ada? Apa aja? Memandikan, mengkafani, menyolati, dan nah ini kewajiban kita terhadap orang yang meninggal. Nggak bisa kita mengelak atau kita menghindari daripada hal tersebut, gitu ya. Apalagi nih, kalian semua di sini kan adalah lulusan madrasah nanti, apalagi backgroundnya adalah pesantren, ya kan? Nah, kalian di sini harus siap, gitu. Kira-kira nih, Bapak mau bertanya, di ruang lingkup kalian, di masyarakat itu, kalian udah ditunggu, ya, dengan masyarakat karena tahu lulusan pesantren pasti paham lulusan madrasah. Bagaimana sikap kamu ketika misalkan dipinta? Bagaimana? Mau karena suatu kewajiban. Betul. Tepuk tangan buat teman kita. Kenapa? Karena ya ini adalah merupakan kewajiban kita. Walaupun kita lulusan pesantren, kita siap harus, gitu, ya kan? Nah ini jadi harus siap, bagus ya jawabannya. Siapa namamu? Denny. Oke, selanjutnya apa sih kira-kira nih hikmah yang bisa kita ambil daripada materi pengurusan jenazah? Siapa yang menjawab? Kamu siapa namanya? Muhammad bin Manila. Apa jawabannya? Untuk menunjukkan rasa solidaritas peduli pada sesama manusia. Menjunjung rasa solidaritas ini sesama manusia. Coba kita bayangkan ketika misalkan ya orang meninggal, dia mandi sendiri, kemudian dia ngapain sendiri, mungkin nggak? Mungkin. Kenapa nggak akan mungkin? Ya karena memang sudah seharusnya manusia bersosial, karena kita dari hidup lahir ke muka bumi sudah memerlukan orang lain. Nah, ketika kita meninggal pun kembali ke tanah, kita pun pasti memerlukan orang lain. Jadi emang udah menjadi solidaritas seperti itu. Ya, itu. Oke. Selanjutnya ada video. Ya, ini yang bisa kalian nonton secara bersama. Bapak kasih tugas ya kelompok kalian untuk membuat poster. Ya, untuk membuat poster nanti Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama nanti tentang tata cara memandikan. Ya, kemudian kelompok kedua nanti tata cara tentang mengkafani. Yang ketiga, kelompok ketiga tentang tata cara menyolatkan jenazah. Yang keempat tentang tata cara memberi jenazah. Oke, sekarang di sini Bapak ada kertas ya. Nanti di sini ada nomor ya. Di sini ada satu nomor ada 4. Nanti siapa yang berketapatan nomor tersebut menjadi satu kelompok. Nanti silakan diambil. Ini sudah Bapak acak ya. Oke, baik, ini sudah terbagi ya menjadi 4 kelompok.
Oke, nanti dari kalian per kelompok akan Bapak kasih satu karton dan nanti kalian tolong buat poster sesuai dengan kriteria yang sudah dikasih. Tadi kelompok satu siapa? Tentang apa? Membandingkan ya atas jenazah. Kelompok dua siapa? Tentang apa? Ini jenazah. Kemudian yang ketiga, kelompok tiga tentang apa? Salatkan jenazah. Ini yang lain apa? Tentang apa? Oke, di sini Bapak ada karton ya, ada 4. Bapak akan kasih sama kalian dan kalian tolong buat semenarik mungkin. Nih buat kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan dibuat poster semirip mungkin, ya, semirip, sebagus, serapi mungkin. Ayo, silakan dibuat tata caranya. Tentang dibikin, ya bacaannya itu seperti apa, jangan saudara seperti apa, biar bisa seperti itu. Kamu tentang apa? Bikin yang bagus. Bikin. Ya. Caranya gimana awalnya? Ya, mana? Bikin. Baik. Selanjutnya kita akan sama kalian presentasikan dari apa yang sudah kalian bentuk poster tersebut. Siap? Ya. Untuk yang siapa yang pertama maju di sini Bapak akan acak. Di sini ada nomor kelompok 1, 2, 3. Siapa yang mau maju untuk menentukan? Di sini. Kita buka. Ini sudah teracak. Silakan. Di sini. Buka nomor berapa? Yang pertama adalah kelompok 1. Ya, silakan duduk kembali. Kita cari kelompok 2 dari kelompok ini. Sini maju. Ambil. Buka. Lanjutkan. Yang kedua adalah kelompok 3. Oke, silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok kamu. Pilih. Ada di sana. Yang ketiga maju adalah kelompok 2. Oke, kamu maju. Silakan buka, tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Kelompok kamu sendiri. Tidak, kamu terakhir, tidak apa-apa. Sini. Oke, yang pertama adalah kelompok berapa tadi? 1. Silakan maju untuk mempresentasikan. Berdiri sejajar. Silakan. Salam, perkenalkan kamu dari kelompok mana? Dulu. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara memandikan jenazah dari air sapi, silakan. Oke, terima kasih. Saya mulai dari sini. Jadi tata cara memandikan jenazah yang pertama itu adalah memiliki tempat tertutup. Jadi sebelum kita memandikan jenazah, kita harus mempersiapkan tempat yang tertutup agar tidak menarik perhatian kaum Hawa maupun Adam yang berlawan jenis. Yang kedua itu adalah melepas pakaian semuanya, lalu menutupinya dengan kain. Jadi sebelum jenazah dilepaskan badan dan dilepaskan pakaiannya, jenazah ini ditutup itu dari kain. Laki-laki itu dari pusat sampai lutut, sementara perempuan dari atas dada sampai ujung di bawah lutut. Setelah itu baru dilepas pakaiannya. Yang ketiga ini adalah istinja. Istinja ini dengan batu, dimana ketika istinja bisa kita pakai kain, lalu kita bersihkan yang kotor yang ada di tubuh dan tubuhnya. Yang ketiga ini adalah wudhu. Wudhu ini bisa dipakai. Istinja ini dipakai kalau tidak ada air. Tapi kalau ada air kita pakainya wudhu. Seperti video yang tadi kita lihat. Dimana ketika istinja kain kita ambil air segala lalu kita usap-usapkan seperti baik itu ketika sedang hendak berwudhu. Yang ketiga ini, yang keempat ini adalah membasahkan kain untuk membersihkan gigi dan hidung. Jadi kita ambil kain sedikit lalu kita basahkan untuk membersihkan area gigi dan hidung si mayit tersebut. Nah, yang kelima ini adalah membasuh kepala dan seluruh tubuh dari bagian kanan. Jadi maupun itu mayat laki-laki ataupun perempuan, kita ambil gayung lalu kita basuh dari bagian kanan terlebih dahulu dari ujung kepala sampai kaki. Setelah kanan selesai baru kita ambil dari ujung kepala yang kiri sampai bawah. Nah, yang terakhir ini adalah beri kapur, barus atau wangi-wangian di akhirnya. Sampai sini saya jelaskan.
saya berikan kesempatan. Apakah ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada. Siapa namanya? Kenapa kita harus menggunakan kapur yang bagus? Siapa namanya? Oh, sama saya memakai. Nah, pertanyaan bagus. Kenapa sih kita harus pakai kapur baus atau wangi-wangian? Jadi gunaan kapur baus ini untuk mengawetkan si mayat agar mayat tidak cepat membusuk dan juga menghilangkan bau-bau tidak sedap. Karena kalau orang ataupun hewan sudah mati itu akan cepat membusuk. Jadi kapur baus ini gunanya untuk memperlambat pembusukan dan menghilangkan bau tidak sedap. Apakah sudah puas? Oke. Oke, terima kasih. Jadi sekarang saya kembalikan kepada pembuka tadi, Akhir Ada, dipersilahkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang selanjutnya kelompok 3. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan apa itu tentang cara melakukan mayat. Dan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang pertama ini adalah berdiri. Berdirinya orang yang mampu dan jika orang yang tidak mampu. Dan ini apakah ada yang mau bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya? Siapa namanya? Silakan, tanya. Untuk sholat jenazah perempuan posisi imam dan mana? Untuk posisi jenazah yang perempuan menghadap ke pusarnya. Dan itu cukup. Oke, makasih. Ya. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Bersihkan jenazah dengan cara memandikannya, menguburkan, membagikan sabun, membagikan sampo, dan membersihkan kotoran. Yang kedua, mengemparkan dan kafan. Yang ketiga, membungkus jenazah. Yang keempat, mengetahui Ya, silakan apa mau tanya ini? apakah boleh kita mengkafani jenazah atau mayat dengan selain kain putih. Ya, silakan jawab. Boleh, tapi maklum. Anda sudah puas? Ya, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 4. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tata cara atau step by step bagaimana cara menguburkan jenazah dengan syariat Islam yang akan dijelaskan oleh rekan tim saya sendiri yaitu Muhammad Zaki Fadilah. Ya, jadi sebelum kita menguburkan jenazah itu ada tata caranya. Yaitu yang pertama adalah kita menggali kubur. Sebelum kita meletakkan jenazah di mana tempatnya, kita harus menggali kubur. Dan yang kedua, meletakkan jenazah. Ketika kuburan sudah digali atau tanah telah digali, kita meletakkan jenazah tersebut di dalamnya. Dan yang ketiga, sebelum kita tutup kuburan tersebut dengan papan dan ditiban oleh tanah lalu dipadatkan, kita harus mengatur posisi jenazah tersebut, yaitu seperti menghadap kanan atau menghadap ke arah kiblat. Dan yang keempat adalah menutup kubur tersebut dengan papan atau ditiban dengan papan dan ditiban dengan tanah lalu dipadatkannya. Dan setelah kita menguruskan jenazah tersebut, setelah kita memandikannya, mengkafaninya, dan lalu kita menyolatinya, dan keempat setelah kita menguburkannya, yang kelima adalah kita mendoakannya. Kita mendoakan mayat tersebut agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan segala dosa-dosanya dan dimaafkannya dan diletakkan di tangan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya serahkan lagi kepada Sebelum kami tutup presentasi dari kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Yuk, siapa yang mau bertanya? Ada? Oh, ada. Siapa namanya? Ya, silakan. Berapa kedalaman yang kubur itu? Berapa kedalaman kubur itu? Silakan jawab. Kedalaman yang kubur biasanya di negeri kita di Indonesia ini 1,5
lebih 1,8 hingga 2 meter. Ya? Oke, terima kasih. Ya, boleh tutup. Baik, terima kasih kepada semuanya. Tadi sudah kita bagi per kelompok, sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi, alhamdulillah tadi sudah dimaju. Ya, saya terima kasih. Saya apresiasi sangat luar biasa atas keberanian kalian, keterhadap kalian semua. Gitu. Nah, tadi ada beberapa yang harus saya koreksi. Ya, tadi contoh di kelompok 1, ya, agar gambarnya lebih dibagusin lagi. Itu udah bagus, cuman harus lebih dibagusin lagi, ditingkatkan lagi, gitu. Ya, nanti kelompok 1, kelompok 2, ya, tadi udah bagus, cuman kata-katanya lebih harus ini lagi, diolah lagi, biar lebih menarik dan teman-teman bisa lebih memahami, gitu. Kemudian kelompok 3 tadi udah bagus menjawab pertanyaannya, tinggal didalamkan lagi penguasaan kalian agar dari materi yang kalian kuasai nanti bisa bermanfaat ketika nanti kalian lulus. Dan buat tadi kelompok 4 sudah bagus juga, ya, lebih tingkat lagi juga gambarnya biar lebih jelas, gitu. Jadi para teman-teman bisa melihatnya dengan baik, gitu. Ya, oke. Karena kalian sudah melakukan maju berani, ada sedikit dari saya, ya. Tadi bagi kelompok yang bagi saya bagus nilainya atau hadiah, ya, dikasih hadiah nih, ya. Hadiahnya ya lumayan. Kalau yang tadi kata saya bagus, gitu, ya, ada lumayan lah, semuanya bagus, cuman ada yang lebih bagus, gitu. Oke, untuk yang dari rendah dulu, yang dari tinggi dulu. Rendah, berarti dari yang keempat, ya. Tadi yang keempat. Oke, silakan maju kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok 3 maju. Anak ketua kelompok 3, silakan maju. Sini. Nah, ini ada buat kamu. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga dari kelompok 1. Mana 1? Maju sini 1. Ya. Nah, silakan bagi-bagi nanti sama temennya. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah dari kelompok 4. Mana tuh? Salah, dari sini. Kelompok 4. Berarti 1 siapa? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan sini. Ya. Oke, nih, silakan. Beda ya kalau yang kelompok 1. Tempatnya beda. Oke. Silakan. Oke. Selanjutnya Bapak di sini akan membagikan ujian, ya, asesmen. Kalau nanti kamu kerjakan dengan fokus, ya, dengan benar, dengan teliti, ya, jangan sampai salah. Ya, dapat pahami? Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan dengan fokus. Dikerjakan sendiri-sendiri. Dah, kumpulkan.
selanjutnya mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan daripada pertemuan kita pada materi kali ini? Siapa? Oh, kamu silakan, ayo. Sini maju. Apa yang bisa kamu jelaskan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan sedikit atau banyaknya hikmah atau kesimpulan yang bisa kita petik dari contoh praktik pemulasaran jenazah dalam agama Islam. Jadi dalam agama Islam, hikmah dari sholat jenazah adalah yang menumbuhkan rasa sosial kita kepada sesama manusia. Dan juga di dalam Islam, sholat jenazah menjadi empat dari salah satu yang harus diutamakan, yaitu menikahkan anak perempuan, membayar hutang, dan menguburkan jenazah. Sholat jenazah juga merupakan salah satu fardu kifayah, di mana jika salah satu dari satu kampung tidak ada yang mengerjakannya, maka berdosalah satu kampung itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada satu dari seluruh kampung itu yang bisa mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari satu kampung itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai kita di ujung daripada pertemuan kita hari ini. Yang semangat terus buat kalian, karena biar bagaimanapun ketika kita ingin tahu dunia, kita harus dengan ilmu. Ketika kita ingin tahu akhirat, dengan ilmu. Ketika kita ingin tahu keduanya, adalah juga dengan ilmu. Man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man arada akhirat falaihi bil ilmi, wa man arada huma falaihi bil ilmi. Gitu. Ya, di semangat terus belajarnya. Nanti kita next pertemuan selanjutnya akan kita bahas pada bab selanjutnya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis.